Oke pemirsa Banjarmasin Pos, jadi saat ini sedang berada di objek wisata Taman Laburan, Desa Padang Panjang, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong. Dan saat ini kita akan mencoba berbagai macam item yang tersedia di fasilitas wisata ini, di mana objek wisata ini dikelola oleh Pokdarwis dan Bumdes Desa Padang Panjang. Tentunya juga objek wisata ini cukup ramai dikunjungi pada hari libur dan dibuka setiap hari. Terus di objek wisata Taman Laburan ini juga kita bisa mendapati spot foto yang menarik, tempat bersantai dan tempat bermain. Bahkan juga ada kolam renang, flying fox, sama sepeda gantung. Dan kita bakal mencoba semua item yang tersedia di sini. So ikutin perjalanan kita hari ini. Let's go! Nah itu di sana bisa kita lihat kita bakal nyobain flying fox sama sepeda gantung. Yuk naik. Oke, kita udah di atas naik menara dan ini adalah sepeda gantung. Sebelah sini bisa kita lihat ini adalah flying fox dan ini ada instrukturnya sudah. Nih dengan Bapak siapa? Pak Anang. Pak Anang. Nah, Pak Anang ini adalah salah satu instruktur atau instruktur bahasanya Pak ya. Jadi beliau membantu untuk mengamankan ngasih safety ya, ngasih peralatan safety ya, pemasangan safety. Jadi kita kalau main ini itu udah dipastikan safety-nya karena memang udah ada latihan Pak lah. Sudah ada pelatihan khusus. Oke, boleh kita coba masangnya Pak. Oh, dia harus pakai helm ya. Ini kayak SOP wajib banget sudah di sini. Masuk pinggang. Nah, ini kita pasang harness-nya dulu ya. Harness pala namanya lah. Iya. Buat keamanannya. Sebenarnya ini agak gugup sih Pak ya. Masya Allah. Tapi mari kita coba. Karena Bapak tinggal aja pakai kacamatanya. Ini bisa dilonggarin loh Pak? Bisa. Gimana nyumput? Sini aja. Oh bisa. Nah. Oke, you're ready. Masya Allah, Arisan ya. Ibunya naik di sini. Naik? Iya, awas kejepit. Hah? Bener ya? Oke, kita naik. Nanti turun jalan ke sini berarti ya? Iya. Tangannya jangan pindah-pindah, megangnya di tali yang merahnya. Oke. Megangnya di sini tuh. Di mana? Di sini iya. Santian duduk aja. Pak ini langsung ya. Ada dulu bismillah ya Allah. Ya duduk aja, duduk terus kakinya Serius? selunjuran. Selunjur? Iya. Ini tertahan? Tahan, iya. Enggak. Duduk aja. Selunjuran? Duduk. Kakinya selunjuran keduanya. Angkat aja, enggak apa-apa. Angkat. Ya angkat. Lagi. Oke, pemirsa Banjarmasin Pos, kita nyobain flying fox-nya ini. Kakinya angkat Angkat lagi. ke Pak ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. 1, 2, 3. No. Oh iya. Aduh
Oke, kita udah nyobain 2 itemnya, dan satu item berapa harganya nih? 20.000 per orang. Terus ini juga ada kolam renang di sana. Harganya juga sama 20.000. Jadi kalau misalnya kita main di sini, setiap itemnya itu 20.000. Ada yang lain selain 20.000, Pak? Setengah belok. Habis itu ada apa? Mainan-mainan anak kecil kayak motor-motor kecil, kayak main bebek-bebek. Oh, bebek. Itu beda-beda lagi ya. Beda. Oke, pemirsa Banjarmasin Pos, Pak, tolong dibantu boleh ini urun gemetaran. Terima kasih banyak Pak Anang. Kita udah nyobain. Oke, baik pemirsa Banjarmasin Pos. Jadi saat ini sudah bersama dengan Kepala Desa Padang Panjang, Pak ya. Pak Bu Mukti. Pak siapa? Bu Mukti. Biasa dipanggil Mukti. Pak Mukti ya. Iya. Pak Mukti. Jadi Pak Mukti ini adalah orang yang cukup terlibat dalam pengelolaan wisata Laburan, Taman Wisata Laburan. Taman Wisata Menanti Laburan. Oh, Taman Wisata Menanti Laburan. Ya. Itu namanya Pak ya, tuh kenapa Betul. tuh namanya itu tuh? Artinya kami selalu menanti setiap wisatawan untuk bisa singgah atau datang ke tempat ini. Oke. Pak Mukti ya? Betul. Nanti sambil lihat Ya. kamera nggak apa-apa Pak ya? Gitu ya. Oke. Pak Mukti boleh jelasin Pak untuk objek wisata objek wisata Taman Wisata Menanti Laburan. Susah banget sebutannya. Untuk objek wisata Taman Wisata Menanti Laburan di Desa Padang Panjang, Kecamatan Tanta ini sejak kapan sih Pak mulai operasional, dan karena ini adalah objek wisata buatan Pak ya? Betul. Mungkin untuk pengelolanya sendiri dari mana Pak? Boleh dijelaskan? Baik, kami sampaikan, kami informasikan bahwa tahun 2018 kami ya, desa kami ada 3 RT yang dilakukan kegiatan oleh PT Adaro. Oh ya. Nah, dari 3 RT itu terdapat aset desa yang harus ditukar guling. Kebetulan pada waktu itu saya sebagai sekretaris desa mengikuti proses itu dari awal. Dan disepakati oleh aparat desa, BPD, dan tokoh masyarakat bahwasanya aset desa itu harus dipindahkan keluar. Karena tukar guling tadi tukar ya. guling tadi gitu kan. Nah, dan untuk pengerjaan ini sendiri ya, yang sudah kita buka ada 1,9 hektar. 1,9 hektar untuk taman wisata ini. Nah, ada 3,1 hektar lagi terusan dari tanah yang ada ini, ada di belakang itu 3,1 hektar. Jadi totalnya itu ada 5 hektar. 5 hektar. Itu berarti masih ada potensi untuk dikembangkan berarti objek wisatanya. Betul. Nah, kami memulai di 1,9 hektar itu mulai membuat embung, mulai membuat beberapa spot foto itu, dan kami launching itu di Maret 2020 Maret, saat itu padahal udah COVID. Betul. Iya. Jadi kami 26 Maret kami launching. Benar. 1 April kami disuruh tutup. karena baru karena buka tutup ya, karena tidak boleh itu. mengumpulkan orang banyak. Benar. Kan. Cuma kemarin kami minta arahan dari dinas terkait sama dinas pariwisata, akhirnya kami dilakukan kegiatan karena tempat ini cukup luas, artinya untuk tidak melakukan secara bergelombol itu mungkin kecil. Benar, kemungkinan adanya kerumunan tadi kecil ya. Terus untuk pengelolaan sendiri, Taman Wisata Menanti Laburan dikelola oleh BUMDes Maju Jaya, Desa Padang Panjang. Untuk asetnya, tanah ini yang 5 hektar ini adalah tanah kas desa. Tanah kas desa, ya. Berarti milik desa. Aset desa. Aset desa. Nah, ini kan udah 2 tahun, hampir 3 tahun. 3 tahun. Hampir 3 tahun berjalan ya, Maret ya. Nah, sejauh ini karena ini dikelola oleh BUMDes, otomatis ini dari desa untuk desa kan. Betul. Ya. Apa udah ada timbal baliknya nih Pak? Alhamdulillah. Artinya mulai tahun 2020 ada PADes yang sudah masuk setiap tahunnya, masuk ke rekening kas desa. Jadi dari hasil bersih pengelolaan Taman Wisata Laburan sesuai dengan perdes kami,
25% masuk PADES. Dan setiap tahun 2021 pun sudah tetap ada. Terakhir kemarin tahun 2022 tetap ada masuk ke PADES. Oke, Pak, ini kan BUMDes bertahan, objek wisata yang dikelola BUMDes cukup bertahan, Pak ya. Di sini tidak semua objek wisata itu bisa bertahan. Betul, Nah, betul. apa sih kuncinya biar BUMDes itu biar objek wisata itu tetap bertahan, tetap ramai? Karena tadi kan sudah ada berbincang tuh, katanya ada aja setiap weekend Pak ya rame, terus tuh kadang sekolah-sekolah juga datang ke sini Pak ya. Nah, apa sih Pak tips triknya deh? Kami memang dari awal konsep kami adalah wisata edukasi. Makanya kami mencoba membuat beberapa wahana itu yang mempunyai nilai edukatif, baik itu nanti untuk tingkat TK, SD, SMP, dan terakhir kemarin dari SMK Farmasi Murung Budak melakukan kegiatan belajar secara terbuka di taman kita. Dan mungkin salah satu kunci adalah komunikasi kami ya. Dan konsisten juga Pak ya. Komunikasi kami dari aparat desa dengan pengurus BUMDes sama pengelola taman berjalan cukup baik. Serta kreativitas dari pengelola taman, Pokdarwisnya cukup tinggi di sini. Jadi mereka selalu mengadakan evaluasi. Pak, ini perlu dibenahi, gitu ya. Pak, ini sudah mulai jabuk. Jadi mereka selalu komunikasikan. Kami sebagai aparat desa mungkin menampung semua yang aspirasi yang berkaitan dengan itu, dan mungkin nanti kita akan komunikasikan dengan ketua BUMDes dan pengelola taman. Oke, jadi memang wajib banget ya ini sinerginya, betul. Wajib banget. Jadi langsung 3 berarti yang terlibat Pak ya. Pokdarwis, BUMDesnya, sama aparat desanya. Jadi makanya taman ini cukup luar biasa sih bisa bertahan di masa COVID. Betul, dan perlu kami sampaikan juga mungkin keberadaan taman ini menginspirasi desa-desa lain yang mempunyai potensi wisata. Ya, walaupun bahasanya kami banyak saingannya nih. Iya, benar. Tapi alhamdulillah artinya kami bersama tim bisa survive lah menghadapi persaingan itu gitu kan. Kalau yang desa-desa lain kan lebih banyak potensi alamnya nih. Ya walaupun kami ada penurunan memang, ada penurunan omset pengunjung dan omset kami ada turun gitu kan. Cuma kami akan tetap selalu berinovasi. Kebetulan di belakang itu ada aula baru yang baru kita bangun, yang nantinya bisa lanjut. Aula baru itu bantuan dari PT Adaro sama PT Buma. Oh, berarti memang bekerja sama dengan pihak ketiga. Betul, ya? Betul. Dukungan dana sebenarnya perlu banget sih. Wah, sangat. Coba kalau misalnya nggak ada dana dari dana desa aja kayaknya nggak ini ya. Lambat Bu. Lambatnya karena seperti ini, pagar nih. Kami dibantu oleh PT Adaro. Seng-seng itu kami melakukan permohonan. Benar. Nah, ini mungkin yang paling menjadi daya tarik atau ikon dari objek wisata ini apa? Satu mungkin tempat strategis tempatnya. Karena di pinggir jalan, Pak ya. Karena komitmen kami kemarin sama kepala desa yang dulu, kalau dipindah kami mintakan supaya di pinggir jalan. Oke Pak Mukti, untuk objek wisata Taman Wisata Menanti Laburan ini kan katanya sering mengikuti lomba Pak ya. Betul. Udah cukup berprestasi lah sepertinya ya. Alhamdulillah. Nah, boleh Pak lomba apa aja yang diikuti oleh taman ini, terus peringkatnya seperti apa Pak? Untuk di tahun 2022 kami ikut promosi desa wisata yang diadakan oleh Kementerian Desa. Syarat utama dari ikut promosi desa wisata itu adalah wisata yang dikelola oleh BUMDes. Yang kedua, BUMDesnya minimal sudah mendaftar
berbadan hukum ke Kementerian Hukum dan HAM, dan alhamdulillah BUMDes Ini kita sudah mulai ya. tahun 2021 itu sudah terdaftar sebagai berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Memenuhi syarat ya. Ya, hasil dari promosi desa wisata tersebut, alhamdulillah kita juara 6 nasional 2022 kemarin. ya. Tahun kemarin. Iya. Terus kalau di 2001 atau 2021 kita juara 3 lomba BUMDes terbaik seprovinsi Kalimantan Selatan. Dan 2022 kami alhamdulillah ikut lagi lomba, alhamdulillah dapat juara 1 BUMDes terbaik se Kalimantan Selatan. luar biasa. Dan saat ini kalau nggak salah juga sedang mengirim BUMDesnya. Ini yang di bidang pariwisata ya. Ini juga dilombakan ya. Yang enggak dilombakan. Cuma kami meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes. Nah, kami lagi mengirim pengurus BUMDes kami bersama 2 orang aparat desa kami ke BUMDes di Ponggok ya, yang kebetulan BUMDes Ponggok menjadi BUMDes terbaik nasional karena memiliki PADes yang luar biasa. cukup tinggi ya. Yang kami tahu itu ada 2 miliar PADes dari BUMDes Ponggok ke pemerintah desa Ponggok. Tentunya dari pelatihannya juga akan bermanfaat untuk wisata ini Pak ya. Ya, mudah-mudahan. Oke. Baik Mirsa Banjarmasin Pos, jadi itu tadi perbincangan kita dengan Pak Mufti, Kepala Desa Padang Panjang, Kecamatan Panta, benar Pak ya? Betul. Kabupaten Tabalong. Dan tentunya kita bisa mengunjungi objek wisata Taman Wisata Menanti Laburan ini setiap hari dari jam 8 sampai jam 6 sore. Jam 8 sampai jam 6 sore, terus direkomendasikan saat weekend, dan kalau hari Jumat itu ramainya saat sore ya. Karena memang nuansa sorenya di sini kayaknya lebih santai, lebih terasa. Dan untuk menikmati wisata di sini ada beberapa item yang tersedia dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu 20 ribuan, terus ada juga yang 10 ribuan. Jadi juga ada kolam renang, sepeda udara tadi, flying fox, sama bebek air, dan tempat bersantainya cukup banyak. Ada pendopo juga, gazebo, terus sekarang ada aula, ada spot foto juga. Dan terima kasih banyak Pak Mufti atas segala informasinya. Dan untuk pemirsa Banjarmasin Pos, sampai ketemu lagi di lokasi berikutnya. See you.